Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pembatalan tiket perjalanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta ini, kini kita akan terhubung bersama Eva Hayurunisa, Kepala Humas Daob 1 Jakarta. Selamat sore, Bu Eva. Ya, selamat sore, Bu Eva. Ya, selamat sore. Iya, dengan Poppy Zaidra di Studio Berita 1. Bu Eva, 71.000 tiket ini dibatalkan dalam perjalanan kereta api di wilayah Daob 1 Jakarta. Benarkah hal ini? Kami mengkonfirmasi soal ini dan apa alasan KAI dan bagaimana sehingga masyarakat bisa merefund tiketnya secara berangsur begitu, tidak berdesak-desakan untuk merefund tiket yang sudah dibatalkan sebanyak 71.000 ini. Baik. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa memang ada kebijakan pengurangan jadwal perjalanan sebanyak 19 KA untuk keberangkatan kereta dari Daob 1, dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Nah, kemudian 19 KA ini pengurangannya dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020. Namun tidak perlu khawatir akan terjadi penumpukan karena memang volume penumpang pada KA-KA tersebut juga sangat kecil, bahkan ada KA yang isinya itu hanya 2 atau 3 orang. Karena memang kalau kita lihat sekarang sudah cukup banyak masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah ataupun tidak beraktivitas jika memang tidak sangat penting seperti itu ya. Nah, kemudian juga dapat kami sampaikan KA-KA yang jadwalnya ini dibatalkan, ini juga KA-KA yang memiliki jam keberangkatan berdekatan dengan KA lainnya. Contohnya misalnya KA tujuan Bandung yang dibatalkan pukul 10, ini nanti ada KA selanjutnya pada pukul 12. Nah, ini penumpang yang jika tetap akan berangkat akan dialihkan pada KA tersebut. Nah, kalau kita melihat, kita evaluasi yang sudah dilakukan sejak tanggal 23 April, ini untuk penjagaan jarak antar penumpang di dalam rangkaian pun masih tetap terjaga, karena memang saat ini volume penumpang tidak seperti hari-hari normalnya ya. Jadi okupansi kereta kalau kita bisa lihat pada saat berangkat itu tidak pernah mencapai 50%. Jadi contohnya satu kereta mungkin hanya berisi sekitar 20 orang, 30 orang, bahkan ada yang hanya 10 orang seperti itu. Nah, sehingga memang tidak perlu dikhawatirkan dengan adanya 19 KA jadwal yang dibatalkan ini, pelayanan tetap akan berlangsung dengan baik dan juga penjagaan jarak antar penumpang juga tetap akan diterapkan di dalam rangkaian. Nah, kemudian bagi para pengguna jasa yang memang terdampak pada jadwal KA yang dibatalkan, apabila ingin melakukan pengalihan jadwal, jadi dia tetap berangkat, maka jadwalnya ini akan dibantu untuk dialihkan ke KA selanjutnya. Jika kelasnya ini mendapatkan kelas yang lebih tinggi, maka tidak perlu membayar selisihnya. Tapi jika mendapatkan kelas yang lebih rendah, biaya selisih dari tiket yang telah dibayarkan ini akan dikembalikan oleh kami. Jadi kereta api akan melakukan pengembalian selisih dari tiket jika kelasnya ternyata setelah dialihkan itu lebih rendah. Jadi dari eksekutif ke bisnis misalnya. Nah, ini selisihnya akan dibayarkan oleh PT Kereta Api di loket kedatangan. Nah, kemudian juga bagi masyarakat yang memutuskan untuk membatalkan perjalanannya, ini kami sarankan untuk saat ini tidak perlu datang lagi ke stasiun. Jadi bagi mereka baik itu yang membeli melalui KAI Akses ataupun membeli melalui agen penjualan tiket online dan juga melalui minimarket, ini bisa melakukan proses pembatalan secara online melalui aplikasi KAI Akses dan akan diberikan biaya penggantian tiket itu 100%, tidak ada pemotongan. Nah, kemudian yang perlu kami ingatkan adalah masyarakat ini yang akan mendownload KAI Akses jika belum punya, ini perlu diperhatikan bahwa ID ataupun nomor identitas yang didaftarkan pada akun KAI Akses ini harus sama dengan ID atau nomor identitas yang tertera pada tiket, seperti itu. Nah, kemudian juga jika memang masyarakat tetap akan membatalkan melalui melalui stasiun, melalui loket di stasiun, ini juga tidak perlu harus datang ke stasiun yang sama pada saat membeli tiket. Sehingga ini untuk menghindari terjadinya penumpukan. Sebagai contoh, misalnya masyarakat membeli tiket di stasiun Pasar Senen. Kemudian keberangkatannya juga dari stasiun Pasar Senen.
untuk melakukan proses pembatalan tidak harus di stasiun Pasar Senen juga. Jadi ada 8 stasiun lain yang dapat dituju untuk melakukan proses pembatalan. Nah, 8 stasiun ini diantaranya ada stasiun Gambir, kemudian stasiun Jakarta Kota, stasiun Bekasi, kemudian ada juga stasiun Padang Bogor, kemudian ada juga stasiun Cikampek, stasiun Rangkas Bitung, stasiun Serang, dan juga tadi salah satunya stasiun Senen. Nah, jadi bisa memilih salah satu stasiun ini sehingga tidak harus datang ke stasiun yang sama tempat mereka membeli tiket. Hal ini kita lakukan untuk agar tidak terjadi penumpukan di satu tempat tertentu. Tapi yang paling utamanya adalah kami sarankan para pengguna jasa agar tidak perlu keluar rumah untuk melakukan proses pembatalan. Ini untuk melakukan proses pembatalan secara online dengan mendownload aplikasi KAI Akses. Baik. Oke, terima kasih Ibu Eva Hairunisa untuk keterangannya, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Selamat sore. Pemirsa Prime Time kami lanjutkan usai jeda berikut ini.